adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kak Putri di sini untuk kita memuji nama Tuhan dan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap pagi hari ini untuk memuji nama Tuhan? Semuanya kita persiapkan diri, Alkitab kita, diri kita untuk memuji nama Tuhan. Oke? Nah, mari semuanya untuk mengawali ibadah pagi hari ini dengan sukacita, kita bangkit berdiri, kita mau pujikan Mars GKT. Bangkit berdiri semuanya ya, bangkit berdiri. Kita pujikan bersama-sama. Dengan penuh sukacita kita mau pujikan pujian ini. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Ku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Nah, biarlah kita semua menjadi anak-anak terang buat sekolah, buat keluarga kita, dan juga untuk papa mama kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Terlebih lagi kita mau berdoa ya adik-adik untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh semangat dan juga mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala dalam hati kami untuk boleh melayani dan setia kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sama-sama kita mau pujikan Allahku besar. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang begitu besar. Tetap bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh besar dalam kehidupan kita, amin. Nah, silakan duduk semuanya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yoel. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan. Sama-sama kita memujikan firman memberi hidup. Biarlah firman itu sungguh dalam hidup kita dan kita akan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman memberi hidup.
Sama-sama kita pujikan ya. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Semuanya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Tapi lagi sebentar kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh memiliki hati dan juga telinga yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu perkatakan dalam firman-Mu Tuhan Yesus boleh memberkati kami dan boleh kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Loso Joel di sini. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, sudah ibadah bersama-sama dengan teman-teman kita lewat Zoom. Kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sedikit berbeda karena kita dengan YouTube dari minggu lalu berbeda kan? Nah, tapi adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan seri kita yaitu Heroes of Faith. Masih ingat nggak cerita minggu lalu itu apa? Apa? Ada yang masih ingat? Apa ya? Nah, saya percaya adik-adik semua ada yang masih ingat, ada yang sedikit lupa begitu ya. Nah, minggu lalu Lose bercerita tentang apa? Daud melawan Goliat. Bagaimana iman Daud yang begitu kuat saat itu adik-adik. Nah, kali ini Lose akan bercerita, tapi cerita Lose berada di perjanjian baru. Seorang yang punya iman yang tangguh, iman yang kuat di dalam memberitakan firman Tuhan. Meskipun ada ancaman sekalipun, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira siapa ya adik-adik ya? Ada yang tahu enggak ya siapa ya? Depannya S, belakangnya juga S. Siapa? Ayo. Siapa? Coba yang keras dong. Siapa? Ada yang sudah benar tuh jawabnya itu. Betul sekali. Namanya Stefanus. Nah, adik-adik, Stefanus itu adalah salah seorang dari ketujuh diaken. Diaken itu kalau di zaman sekarang itu seperti majelis. Nah, pada waktu itu Stefanus itu dipilih untuk melayani orang miskin di tengah-tengah jemaat yang berada di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selain dia melayani orang miskin, Stefanus itu juga diberikan tugas untuk mengatur pembagian bantuan kepada para janda yang membutuhkan adik-adik. Nah, tapi Stefanus itu lebih menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Di dalam hal imannya, di dalam kerohaniannya, di dalam hikmatnya adik-adik. Selain dia menjalankan tugas sebagai diaken atau majelis, Stefanus juga melakukan berbagai hal seperti mengajar. Kemudian juga Stefanus juga
memberitakan Injil, adik-adik. Nah, kemudian pada akhirnya karena Stefanus itu adalah orang yang aktif melayani Tuhan, akhirnya Stefanus terlibat di dalam konflik, adik-adik, dengan orang-orang dari jemaat Yahudi. Kira-kira konfliknya apa ya? Ternyata, adik-adik, konfliknya adalah bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Sehingga banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu menghasut untuk melawan Stefanus. Menghasut itu apa ya? Mungkin begini, gampangannya begini adik-adik. Karena orang-orang Yahudi itu sedang iri kepada Stefanus, maka banyak orang itu mencoba menjatuhkan Stefanus, adik-adik. Mereka itu pengen memfitnah Stefanus, menyeret Stefanus, bahkan membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama dengan tuduhan menghujat nama Allah. Wah, kasihan sekali ya Stefanus ya. Walaupun dia ini adalah anak Tuhan yang sangat baik, dia memberitakan firman Tuhan, ada kelompok yang tidak suka sama dia. Bahkan tuduhannya adalah kalau Stefanus itu menghujat nama Tuhan. Wah, gimana ini adik-adik ya? Apakah Stefanus berhenti di dalam memberitakan Injil? Apakah Stefanus, ya sudahlah karena banyak yang tidak suka sama saya, ya sudah aku nggak mau memberitakan Injil lagi. Apakah begitu adik-adik? Ternyata Stefanus itu tidak berhenti adik-adik. Maka dari itu waktu dihadapkan di mahkamah agama, Stefanus itu menjawab semua tuduhan-tuduhan dengan uraian yang ringkas. Bahkan Stefanus itu bisa menjelaskan dengan baik adik-adik berbagai tuduhan yang diberikan kepada Stefanus. Namun penjelasan itu justru membuat mahkamah agama itu menjadi sangat marah terhadap Stefanus. Nah, sesudah Stefanus itu menyatakan kalau dia itu melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, maka mahkamah agama memerintahkan Stefanus harus ditangkap dan dia harus dirajam batu sampai mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Stefanus sangat luar biasa, bukan? Stefanus menghadapi kematian karena tuduhan-tuduhan dan kesaksian palsu. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun dia dirajam batu oleh orang-orang yang menjatuhkannya, Stefanus tetap berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat dia ditangkap, bahkan dicambuk, bahkan disalibkan di Bukit Golgota, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita daripada Stefanus itu diangkat menjadi cerita martir pertama gereja mula-mula saat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun Stefanus memang mengalami penderitaan, bahkan kematian karena Kristus, pasca kematiannya justru mulai ada begitu banyak penganiayaan yang hebat terhadap umat Tuhan di Yerusalem. Tetapi justru karena itu adik-adik, karena kematian Stefanus membuat pemberitaan Injil semakin meluas ke Yerusalem, bahkan sampai keluar Yerusalem. Justru kematian Stefanus itu dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang membawa Saulus itu bisa bertobat dan mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan kepada umatnya, setiap hal yang tidak menyenangkan yang mungkin kita terima saat ini, itu adalah sebagian dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan harus mati, menderita di kayu salib untuk kita. Kita belajar pada kesempatan hari ini juga, tatkala kita itu berjuang untuk memberitakan firman Tuhan, meskipun ada begitu banyak orang tidak suka dengan kita,
maka tetaplah memberitakan Injil adik-adik. Lewat media sosial, lewat HP kita, lewat segala macam bentuk yang kita bisa lakukan adik-adik. Maka Injil itu akan bertambah banyak orang yang kenal Tuhan. Bahkan orang yang mungkin mendengarkan berita Injil itu semakin banyak. Adik-adik bisa mengatakan ke papa mama, ke orang-orang terdekat adik-adik, kalau Yesus itu adalah juru selamat. Dia mati di Bukit Golgota untuk orang-orang berdosa, termasuk saya dan adik-adik. Bahkan orang-orang yang ada di tempat tinggal adik-adik sekarang. Entah itu papa mama, entah itu engkong, entah itu bobot, dan semua orang yang ada di tempat tinggal adik-adik sekarang. Nah, adik-adik, tugas adik-adik adalah memberitakan firman Tuhan. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa kok memberitakan firman Tuhan lewat apa? Lewat cara hidup kita. Kalau adik-adik adalah anak Tuhan, tunjukkan kalau kita itu adalah anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Maka kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita harus cinta kepada orang tua kita. Papa mama tentunya. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, penderitaan atau kematian dalam Kristus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Tatkala kita harus didahului banyak orang, tatkala banyak orang tidak suka dengan kita karena kita itu melakukan suatu kebaikan, adik-adik jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai adik-adik sekalian. Nah, satu lagi pesan Lose. Ini adalah masa pandemi. Adik-adik juga harus bisa menjadi teladan di dalam melakukan protokol-protokol kesehatan. Tatkala papa mama kalian, entah itu engkong dan bobo, entah itu cece, meme kalian, lupa pakai masker, ingetin mereka, ayo pakai masker, ayo cuci tangan, dan lain sebagainya. Adik-adik, nah, tugas adik-adik hari ini adalah adik-adik coba praktekkan, adik-adik bisa menjadi kesaksian di dalam kehidupan adik-adik, khususnya di dalam membuat bagaimana seseorang itu bisa melakukan protokol kesehatan. Contohnya begini, adik-adik, ini sungguhan nih, ini nanti Lose akan kasih hadiah, hadiahnya langsung Lose kirim ke rumah adik-adik, bagi adik-adik yang membuatnya. Nah, adik-adik bikin satu video itu berisi bagaimana adik-adik kalau keluar rumah harus menjalankan protokol kesehatan. Contoh, kalau saya keluar rumah atau bepergian dengan papa mama, ini yang saya lakukan. 1, cuci tangan. 2, pakai masker. 3, apa? Jaga jarak. Nah, adik-adik, praktekkan itu ya. Nanti kalau videonya sudah jadi, nanti kirim ke Lose. Lose akan kirim sesuatu ke rumah adik-adik. Lose tunggu ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari kisah Stefanus yang begitu luar biasa. Meskipun dia harus menderita, meskipun dia harus dirajam batu karena tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepadanya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kami semua untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di tengah pandemi saat ini, jadikan setiap anak-anak sekolah minggu GKT Nazaret sebagai pelopor protokol kesehatan yang baik. Seperti mencuci tangan, memakai masker kemanapun kami berada, dan menjaga jarak. Tuhan, tolonglah supaya kami bisa menjadi agen-agen kebaikan bagi orang lain. Kami serahkan ya Tuhan waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi kalau kita boleh menerapkan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari kita semuanya. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik boleh mempersiapkannya.
Kita adik-adik semuanya boleh minta tolong kepada papa mamanya untuk boleh membantu, untuk boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui scan barcode di bawah ini. Kita siapkan untuk persembahan kita. Kita mau pujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita dan kita berdoa untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Pujian dan penyembahan yang sungguh luar biasa dan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami telah mendengar dan juga kami juga telah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk menjadi berkat dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati untuk hamba-Mu yang telah menaburkan akan benih firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kami Tuhan tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah setia kepada Tuhan. Dan kami boleh memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap papa mama kami. Biarlah Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkat yang melimpah untuk setiap keluarga dan papa mama kami Tuhan Yesus. Untuk setiap pergumulan kami, biarlah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan pengharapan, Tuhan yang memberikan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Surabaya, untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati, melindungi, menyertai, dan selalu menurunkan setiap mujizat-mujizat-Mu Tuhan Yesus untuk setiap kota dan juga bangsa ini kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, untuk kami boleh Tuhan Yesus minggu ke depan Tuhan untuk boleh bertemu, boleh berkumpul melalui ibadah sekolah minggu untuk minggu depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuh, 2, 3. Nah adik-adik semuanya, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKT Nazaret. Tetap jaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan, dan pakai masker. Stay healthy, stay safe, and stay worship. Bye.